Jadi mengenai dasar pemikiran, tugas, wewenang dan hubungan BKI gitu ya, Biro Klasifikasi Indonesia gitu ya. Ya, monggo sama Mas ini, Mas siapa? Mas Kausar dah. Oh ya, silakan Mas. Nah. Jadi memang ini apa banyak faktor yang ini apa namanya yang menghambat itu ya. Walaupun keinginan itu kan sudah lama sebetulnya gitu ya. Jadi memang ada beberapa item persyaratan yang belum bisa dipenuhi gitu ya. Nah, kita kan bukan banyak juga teman di BKI, jadi memang kondisinya ya memang terutama berkaitan dengan ini mungkin off the record, tapi BKI sudah mulai berbenah loh. Saya lihat itu sudah berapa 10 tahun terakhir sudah berbenah ya. Misalkan berkaitan dengan ini apa integritas kadang-kadang itu juga perlu juga ataupun beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi gitu ya oleh BKI gitu. Tapi BKI sudah banyak kemajuan ya saya lihat itu banyak kemajuan ya beberapa hal itu yang jadi kayak misalkan ini aja berkaitan dengan rule ya yang paling gampang itu ya. Nah, rule itu ini sepengetahuan saya gitu memang masih banyak mengadopsi ke GL ya. GL itu Jerman ya. Jermanis Lloyd ya. Jermanis Lloyd. Jadi memang istilahnya apa ya? Memang karena ada kerjasama ya memang dulunya banyak yang diadopsi dari sana gitu. Salah satu contoh yang gampang gitu ya. Ya mudah-mudahan kita berharap sih ke depan BKI ini bisa ya, diakui secara internasional maksudnya seluruh dunia maksudnya. Memang ada beberapa yang sudah ada kerjasama gitu ya. Jadi kayak kita misalkan pesen apa namanya pesen mesin di Jepang gitu ya, Jepang gitu ya. Biasanya minta bantuan ke mana? Kalau Jepang kan Enki gitu ya, minta survei Enki untuk apa namanya mensurvei gitu ya, survei dan hasilnya bisa langsung kita pakai. Atau juga malah sebaliknya gitu ya. Bahkan ada kapal-kapal yang bersertifikasi Enki misalkan dibuat di Indonesia ya bisa juga itu istilahnya bisa kerjasama juga dan juga ada juga ini ada namanya kapal yang dual class ya jadi pernah kita membangun kapal apa kemarin ya di Dumas itu kapal kayaknya kapal patroli ya. Itu kita Rina sama PKI gitu ya Rina jadi Rina itu berklasifikasi Irlandia betul ya kalau tidak salah gitu ya Rina itu ya. Jadi kita ada dual class jadi saling bisa misalkan kalau misalkan Rinanya nggak bisa dari PKI bisa masuk survei sebaliknya juga kayak gitu ya emang secara detail itemnya saya mungkin ya kurang jelas juga gitu ya tapi ada beberapa kata teman-teman persyaratan yang belum bisa dipenuhi ya mudah-mudahan ke depan ya bisa dipenuhi semua jadi PKI bisa sejajar dengan kelas-kelas asing utama yang tua-tua kayak LR itu didirikan abad 17 LR itu ya. Itu sudah lama, sudah ratusan tahun gitu ya. LR itu ya. Kalau BKI kan baru tahun 64, berapa tahun nih sekarang? 2021 ya. 40 tambah 21 ya 60 tahunan lah kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan ini termasuk ABS Amerika itu juga ratusan tahun ya. LR juga sama. Ya, mudah-mudahan lah kita berharap. Mungkin barangkali ketika Anda sudah lulus bisa di BKI bisa membawa perubahan-perubahan yang ini apa yang lebih baik gitu ya. Itu mungkin sama Mas Kausar mungkin sementara jawabannya nanti kalau ada tambah lagi gampang nanti kita tambahkan gitu ya. Jadi intinya memang ada beberapa item yang belum dipenuhi secara sempurna gitu ya oleh BKI. Yang lain kalau masih ada? Saya izin bertanya. Mas apa Mas? Freddy, siapa itu? Ya, Freddy. Silakan Mas Freddy. Pak, apakah semua kapal itu memerlukan nomor IMO? IMO jadi ini kapal-kapal yang ya kalau kita ingin ada pengakuan ya, istilahnya kalau tidak ada IMO-nya kenapa tidak terdaftar berarti ya. Jadi segala macam
Mungkin kalau kapal-kapal kecil biasanya tidak perlu. Tapi kalau misalkan kapalnya berlayar kemana-mana, jadi nanti di kapal itu kan ada kayak semacam ya, tracking gitu ya. Misalkan masalah ice ya, ice itu ini nama-nama kapal, nomornya itu kan bisa kedetek. Jadi kalau kita berlayar itu ketemu dengan kapal lain, oh ini kapal misalkan KM Freddy gitu, Freddy 01, muncul namanya itu kalau sudah terdaftar gitu ya. Sudah ada list terdaftar di sana. Kalau enggak, nanti kalau ada apa-apa tidak bisa di tracking ya, dan tidak bisa berlayar ya secara bebas gitu ya. Jadi tidak ada standar-standar IMO-nya gitu ya. Apalagi kapal-kapal yang berlayar samudra gitu ya, antar negara itu pasti gitu. Ya mungkin kapal-kapal kecil itu yang ya beroperasinya mungkin di sekitar pantai itu ya tidak perlu IMO lah. Ya. Tapi kalau sudah pelayaran terbatas maksud saya yang di pinggir pantai, kalau yang antar pulau, antar ini pasti perlu gitu ya. Karena salah satu persyaratan juga gitu ya, IMO gitu ya. Dan sekarang persyaratan-persyaratannya itu semakin banyak dan semakin ini apa ya dalam tanda petik itu ruwet juga gitu ya, banyak saya sertifikat, belum sertifikat ini, belum yang lainnya, banyak itu ada IMO, apa SOLAS, apa segala macam banyak sekarang itu. Jadi ya mudah-mudahan walaupun persyaratannya banyak, tapi ya ini kalau bisa ini apa pengurusannya lebih disederhanakan ya. Jadi memang karena harga kapal kan memang mahal ya, dan kalau sekarang kondisi saat ini ya untuk operasional ya kapal-kapal tertentu ya kan kondisi sepi ya juga cukup lumayan juga cukup ya membingungkan gitu ya. Jadi untuk kapal-kapal yang ini yang kecil-kecil tidak perlu gitu ya. Ya kayak misalkan yang apa kapal-kapal yang terutama kapal negara itu kan untuk kapal patroli memang tidak pakai IMO gitu yang kecil-kecil ya, tapi kalau besar tetap ada semua gitu. Untuk semacam tracking atau database kayaknya itu ya, jadi pendaftarannya. Ya, yang lain mungkin belum saya lanjutkan. Nah, kalau data saya lanjutkan ini berikutnya apa ini ya? Nah, ini buku ya apa ini? Hubungan tadi, oh ya hubungan ya. Ini hubungan kalau kita misalkan membangun sebuah kapal ya, bangun sebuah kapal, ntar. Nah ini. Jadi istilahnya BKI sebagai penengah gitu ya, penengah. Jadi pemilik kapal dan galang kapal. Jadi kita pesan kapal ya dan galangan buat. Nanti kalau ada apa-apa pasti ada kayak semacam beda pendapat, cekcok gitu ya. Loh ini tidak sesuai, loh ini sudah sesuai. Nah, makanya BKI jadi penengah gitu ya. Biasanya yang dipakai ukuran adalah standar atau rule dari biro klasifikasi ya, bisa BKI atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan dari kelasnya gitu ya. Kadang-kadang pemilih saya minta kelasnya LR, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Jadi mungkin karena sudah punya hubungan baik dengan LR ya, tapi memang dari aspek kebanggaan nasional kalau bisa ya pakai PKI. Gitu ya. Nah, sedikit mungkin, nah ini sesuai standar gitu ya. Nah, kalau galangan pekerjaannya pengennya sebanyak mungkin karena duitnya nambah banyak itu. Ini Pak kurang Pak, ini Pak kurang Pak. Padahal sudah cukup, makanya BKI atau kelas nanti bisa menentukan sejauh mana memang kondisinya harus ini apa misalkan untuk reparasi, oh, ini platnya harus diganti nih, loh ini masih baru 10% pengurangan ketebalannya, nanti dicek, oh ternyata masih belum, oh yang ini harus diganti gitu ya. Jadi BKI berpegang teguh pada peraturan klasifikasi atau klasifikasi Indonesia gitu ya. Ini beberapa rule, ini yang BKI ya, kalau yang lainnya nanti di LR ada sendiri ya, maksudnya urut-urutannya ya, tapi secara umum hampir sama lah, secara umum. Secara umum hampir sama. Misalkan yang pertama berkaitan dengan rule for classification, ini aturan-aturan mengenai survei kapal gitu ya. Jadi kapal itu survei tahunan apa saja, survei 5 tahunan apa saja, survei 2 tahunan ya. Gimana cara mensurveinya, di sini ada lah petunjuk-petunjuknya. Ini sebagai pijakan oleh surveyor mengecek kapal ya dan juga galangan. Lupa itu tidak perlu dicek itu kan ranahnya BKI. Contohnya aja misalkan kayak apa tutup
manhole ya, tutup lubang itu tidak perlu BKI ngecek karena itu kan tidak mempengaruhi terhadap konstruksi gitu. Cukup galangan aja. Rule for hal construction itu konstruksi lambung ya, nanti Anda pelajari konstruksi lebih detailnya ini ya. Jadi mulai perhitungan ukuran utama, perhitungan bebannya, nanti perhitungan konstruksinya, nanti dan seterusnya di sini ya kita pelajari di kuliah konstruksi nanti ya. Ini rule for masonry construction ini untuk konstruksi mesin ya, permesinan lah gitu ya. Mesin induk, mesin bantu ya, dan komponen-komponennya kayak poros, baling-baling, di sini ada semua. Ini nanti dipelajari di permesinan kapal gitu ya. Ada juga rule for electrical installation nih. Ini untuk nanti di teknik elektro atau di listrik kapal nanti ini dipelajari. Walaupun memang tidak secara detail ya, karena kalau mau detail ya ini di jurusan kalau di PPNS itu ada jurusan listrik kapal ya. Kalau di kita kan teknik elektro, jadi kita dapatnya memang tidak terlalu banyak orang perkapalan. Paling tidak mengetahui lah gitu ya mengenai instalasi kelistrikan. Ada juga rule atau aturan yang berkaitan dengan material ya. Materialnya banyak apa saja ya. Kalau ini standarnya gimana, kalau diuji gimana. Karena Anda ada nanti material ini. Jadi kalau ada beli material, belum ada sertifikatnya, harus diuji di sini sesuai dengan ini, material ini. Berapa tekanan tariknya, berapa bendingnya, berapa macam-macam momennya di sini ada nanti. Oh ini sudah memenuhi syarat dari tegangan yang diizinkan ya. Oh ini belum. Nanti dicek di sini ada gimana membuat spesimennya gitu ya, ukurannya berapa nanti di sini ada semua. Ini rule for wooden ship ya, untuk kapal-kapal kayu nih, kapal-kapal kayu. Jadi berapa tebal lambungnya, gadingnya dan seterusnya di sini ada khusus kapal kayu. Atau yang berikutnya adalah untuk automation ya, ini berkaitan dengan otomatisasi ya. Ini kalau orang yang pelajari detailnya di ini ya, di orang mekatronika ini ya, automation ini ya. Ini untuk kapal-kapal berpendingin, refrigerating, kurang N-nya, refrigerating ya, installation ya. Jadi kapal-kapal yang memang di kapal kita, di kapal yang kita desain ada instalasi pendingin, tapi kebanyakan sekarang kalau bukan kapal berpendingin itu kayak hanya ruangan butuh untuk menyimpan makanan, sayuran dan apa itu ya cukup pakai. Sekarang banyak ini pakai freezer itu ya, yang ukurannya lumayan gede-gede juga itu ya. Tapi kalau memang kapal-kapal berpendingin ya harus pakai ini. Ini untuk bak karier yang mengangkut ini apa? Ya, liquid ya, bisa cairan, bisa gas ya. Ini khusus kapal khusus teman-teman. Atau juga untuk kontainer ini juga khusus itu ya. Ini ada rule of for the ship ya untuk kapal ini khusus jadi konstruksi kapal-kapal khusus ya, spesial yang tidak lebih dari 40 meter ya. Jadi kapal-kapal nanti bisa dicek di rule-nya. Anda dari ini bisa mendownload di BKI ini semua ini di webnya BKI. Ketika aja Birokrasi Indonesia nanti download. Kalau diperlukan biasanya Anda diminta untuk ngisi biodata gitu ya. Kalau mahasiswa bisa ngisi apa, nanti dikirimi filenya. Jadi tinggal Anda ini apa. Nah ini notasi-notasi kelas pada kapal kalau yang dibangun dengan BKI. Jadi ada namanya ya plus ini biasanya orang bilangnya plus. Plus jadi kapal dan instalasi. Ini munculnya di sertifikat kelas nanti. Di lembaran sertifikat muncul ini nanti. Jadi kapal dan instalasi mesin dibangun di bawah pengawasan BKI dan sesuai dengan peraturan BKI. Kapal yang ini plus ada garis ini bawahnya ini underline ya. Kapal dan instalasi mesin dibangun di bawah pengawasan dan sesuai dengan peraturan Biro Klasifikasi BKI kemudian dikelaskan. Jadi kadang-kadang ada kapal dari luar negeri ya untuk dibangun di sana ya, termasuk anggota AYAC member itu ya, kemudian dikelaskan di BKI. Diterima sama BKI tapi dengan catatan di garis bawahnya. Oh ini berarti sesuai dengan BKI tapi dibangun tidak sesuai dengan standar BKI tapi birokrasi lain yang diakui. Terus berikutnya A, nanti ada istilahnya itu dari konstruksi kapal baja.
Kalau aluminium ada sendiri AL atau apa itu banyak itu nanti juga dilihat di buku BKI. Nah, A100 ya, ini biasanya konstruksinya memenuhi peraturan konstruksi BKI. Kalau kurang lagi A90. Jadi ada sebagian misalkan materialnya tidak sesuai, diturunkan kelasnya jadi A90. Jadi A90. Atau A80 juga ada ya, tergantung dari BKI memberikan penilaian. Nah, ini A100, A90. Jadi yang ideal ya A100. Ininya apa plus. Ada juga ini jadi I dikurung. I1 dikurung. Jadi kapal yang perlengkapannya mesin, jangkar, rantai, dan tali sudah memenuhi prasyarat BKI berdasarkan jumlah, ukuran, dan kekuatannya. Nah, yang ini, yang dua ini tidak memenuhi persyaratan keseluruhan. Tidak seluruhnya memenuhi persyaratan. Ada juga SM, ini berkaitan dengan permesinan ya. Jadi mesin, instalasi listrik, dan seluruh perlengkapan mesin lainnya yang dicakup oleh kualifikasi dan memenuhi persyaratan BKI. Jadi SM. Ini sih ada SM-nya saya tak cek lagi ini kok sama SM-nya ini. Coba tak cek lagi nanti sih. Sama SM-nya ada tambahannya seluruhnya ini. Jadi instalasi yang tidak seluruhnya ini bukan SM sama ya, ada mungkin kalau tidak keliru garis bawahnya gitu ya. Yang tak cek di contoh sertifikat ada coba Anda. Instalasi A garis SM ya. Tanda klasifikasi mesin dari kapal atau kampung tanpa penggerak sendiri ya. Jadi tanpa penggerak ini bakarkan kayak apa? Kongkang gitu ya. Atau ASM ini. Tidak sebenarnya ini ada tambahan tak lagi ada tambahan ininya Pak. Tambahannya ini sama, juga sama ada lain-lain yang bawah itu ya.